Pernah nggak sih kalian bayangin kalau pendidikan cuman teori aja? Rasanya pasti kaku banget. Tapi kalau cuma seni, bisa-bisa nggak ada arah. Nah, disinilah uniknya pendidikan. Ia adalah perpaduan antara ilmu dan juga seni. Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelum masuk ke materi, mari izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami berasal dari kelompok 5. Konsep pengetahuan. Dalam pandangan umum, ilmu pengetahuan yaitu segala sesuatu yang kita kenal atau kita ketahui mengenai suatu hal ataupun objek. Pengetahuan juga dapat dijelaskan sebagai hasil dari mengetahui objek di alam nyata menurut akal dengan jalan suatu pengamatan. Menurut Titus, pada tahun 1959, ada 4 jenis pengetahuan yang kebenarannya dapat dimiliki manusia, yaitu yang pertama, pengetahuan biasa atau awam yang dikenal dengan common sense knowledge, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dan kebiasaan hidup sehari-hari. Misalnya, semua orang menyebut sesuatu itu berwarna kuning karena memang berwarna kuning. Lalu yang kedua ada pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge, yaitu seperangkat pengetahuan ilmiah yang tersusun secara sistematis mengenai suatu fenomena atau yang biasa disebut dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada pengetahuan filsafat atau philosophical knowledge. Ya, dan yang keempat ada pengetahuan religi atau pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang bersumber dari agama, mencakup pengetahuan hakikat dan juga perilaku. Selanjutnya ada klasifikasi ilmu pengetahuan. Yang pertama, menurut isi pengetahuan, ilmu kealaman atau natural science seperti fisika, kimia, biologi, dan astronomi. Yang kedua, ilmu sosial atau sains sosial. Misalnya sosiologi, ekonomi, politik, sejarah, ilmu pendidikan, dan sebagainya. Kemudian ilmu kemanusiaan atau humanities, contohnya filsafat, bahasa, dan seni. Kemudian yang kedua ada menurut jenis pengetahuan. Yang pertama itu ilmu murni atau matematika. Selanjutnya ilmu kealaman, ilmu sosial, ilmu tingkah laku, dan ilmu kemanusiaan. Ketiga, menurut sifat Majid Nur tahun 1999. Yang pertama, Karl Pearson menyatakan ada 2 ilmu, yaitu abstract science dan concrete science. Kemudian, William C. Kneale mengelompokkan menjadi a priori science dan a posteriori science. Yang ketiga, menurut Rudolf Carnap menyatakan ada klasifikasinya menjadi formal science dan factual science. Menurut Wilhelm Windelband mengelompokkan menjadi nomotic science dan ideographic science. Yang terakhir, menurut Hugo Mensterberg mengelompokkan menjadi theoretical science dan practical science. Kemudian yang paling banyak digunakan itu pure science atau matematika dan logika. Sedangkan applied science yaitu ekonomi dan ilmu pendidikan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada pembagian ilmu, yaitu ada ilmu eksakta seperti matematika, fisika, dan kimia, dan ilmu non-eksakta seperti ekonomi, politik, dan psikologi. Selanjutnya, karakteristik dan kriteria ilmu pengetahuan. Menurut Majid Nur, menyatakan bahwa karakteristik suatu ilmu dapat ditelusuri melalui pembahasan tentang landasan ilmu, objek ilmu, metode keilmuan, isi atau materi ilmu, dan fungsi ilmu. Selanjutnya, menurut Thomas Kuhn, kriteria khas suatu ilmu pengetahuan alam maupun ilmu sosial adalah ada objek formal dalam arti bidang kenyataan yang merupakan permasalahan ilmu secara khusus. Dari beberapa pandangan tersebut, karakteristik dan kriteria ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, landasan ilmu.
Landasan ilmu berkenaan dengan titik tolak atau gagasan yang dijadikan sandaran atau tempat berpijak para ilmuwan dalam kegiatan ilmiahnya dan berguna bagi perkembangan pemikiran selanjutnya dalam memahami fenomena baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Yang kedua, objek studi ilmu. Objek studi ilmu adalah suatu kenyataan realistis atau bidang yang menjadi bahan pengkajian dan penyelidikannya. Objek ilmu pengetahuan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu objek material dan objek formal. Objek material berkenaan dengan bidang kajian menjadi bahan satu ilmu dari bahan apa suatu ilmu tersebut. Sedangkan objek formal berkenaan dengan bentuk khas yang membedakan ilmu tersebut dengan ilmu lainnya. Yang ketiga, metode ilmu. Metode ilmu yang sering juga disebut metode ilmiah merupakan prosedur kerja sistematis yang terencana dan cermat. Melalui pengalaman dan dengan menggunakan kerangka pemikiran tertentu, tujuannya adalah untuk memperoleh suatu produk ilmu yang valid atau sah, benar, tepat. Artinya pikiran manusia sesuai dengan fakta empiris dan reliable. Yang terakhir, fungsi ilmu. Dalam membantu memecahkan masalah kehidupan manusia, ilmu pengetahuan memiliki banyak fungsi. Namun, pada garis besarnya, para ilmuwan mengakui bahwa ilmu pengetahuan mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi menjelaskan, fungsi memprediksi, dan fungsi mengontrol. Ya teman-teman, sekarang kita lanjut ya. Yang pertama ada konsep ilmu pendidikan. Ada 2 istilah nih dari konsep ilmu pendidikan yang sangat penting, yang hampir sama dengan ilmu pendidikan, yaitu konsep pertama pedagogi dan juga pedagogik. Menurut Ngalim Purwanto 2004 ayat 3, pedagogi artinya pendidikan, sedangkan pedagogik itu berarti ilmu pendidikan. Jadi ilmu pendidikan merupakan pengetahuan, pendapat, atau juga pandangan mengenai fenomena atau gejala pendidikan secara sistematis. Nah, selanjutnya ada juga karakteristik dari ilmu pendidikan. Dalam karakteristik ini ada beberapa aspek penting yang menjadi karakteristik utama dari ilmu pendidikan. Yang pertama itu ialah landasan. Landasan sendiri ialah dasar atau pijakan konseptual serta asumsi-asumsi fundamental yang menjadi titik tolak serta pedoman dalam studi pendidikan. Sedangkan ilmu pendidikan sendiri ialah tujuan pendidikan yang senantiasa terkait dengan tujuan hidup manusia. Nah, di poin kedua ada objek. Objek itu apa sih? Nah, di objek dalam ilmu pendidikan ini terbagi menjadi 2 juga. Ada objek dari material dan juga objek formal. Nah, objek material dalam ilmu pendidikan ialah objeknya manusia. Sedangkan objek formal menurut M.J. Langevold di tahun 1952 ialah situasi pendidikan atau pedagogis. Nah, ya, poin ketiga ialah metode. Dari metode sendiri, metode ilmu pendidikan ialah prosedur yang menggunakan pola pikir, pola kerja yang sistematis. Nah, selanjutnya kita lanjut ada di isi ilmu pendidikan. Isi ilmu pendidikan ini ada terbagi menjadi beberapa poin. Poin pertama itulah postulat. Postulat itu apa sih? Nah, postulat sendiri ialah pandangan mendasar yang kebenarannya diterima. Nah, selanjutnya ada poin kedua, yaitu asumsi. Asumsi itu apa sih? Asumsi ialah pendapat atau juga pandangan yang berdasar pada kerangka berpikir tertentu. Nah, ada poin ketiga. Poin ketiga ialah konsep. Konsep itu apa sih? Nah, di konsep di ilmu pendidikan ini ialah pengertian atau pendapat yang konsisten. Selanjutnya di poin keempat itu teori. Teori ialah konsep-konsep yang tersusun secara sistematis. Poin kelima ialah generalisasi. Generalisasi ialah kesimpulan umum berdasar pada pandangan khusus itu pribadi. Nah, ada juga poin selanjutnya itu poin keenam di hukum. Poin hukum ini mencakup pernyataan atau juga pendapat. Poin selanjutnya, poin ketujuh ialah prinsip. Prinsip itu ialah pendapat yang berlaku untuk umum, tidak selalu berbentuk pernyataan. Nah, poin selanjutnya ialah model. Model sendiri ialah teori atau serangkaian teori. Nah, kita lanjut. Yang selanjutnya ialah ada di fungsi ilmu pendidikan. Fungsi ilmu pendidikan itu apa sih?
Fungsi ilmu pendidikan ialah menjelaskan, memprediksi, mengontrol gejala atau fenomena pendidikan. Nah, itu ialah definisi dari fungsi ilmu pendidikan. Selanjutnya, ada juga nih cabang-cabang ilmu pendidikan. Cabang-cabang ilmu pendidikan terbagi menjadi beberapa poin. Poin pertama ialah ilmu yang mendidik secara teoritis. Ilmu mendidik secara teoritis itu gimana? Yaitu mendidik secara sistematis, sejarah pendidikan, juga perbandingan dari pendidikan. Poin kedua ialah ilmu yang mendidik secara praktis. Itu gimana sih? Poin itu menjelaskan secara didaktik, metodik, pendidikan keluarga, serta pendidikan gereja atau juga lembaga keagamaan. Nah, sejauh ini teman-teman masih fokus tidak untuk mendengarkan penjelasan dari kelompok kita? Coba kalau yang masih fokus, ketik 1, angkat tangannya. Ya, terima kasih untuk teman-teman jika masih fokus mendengarkan. Selanjutnya, ada juga nih, mendidik sebagai seni dan juga teknik. Nah, yang pertama, mendidik sebagai seni. Apa sih mendidik sebagai seni? Nah, mendidik sebagai seni itu ialah memerlukan kreativitas, intuisi, dan juga kepekaan dalam menghadapi peserta didik. Contohnya gimana? Kalau ada peserta yang bandel, kalau ada peserta yang rewel. Nah, itu tuh kita memerlukan kreativitas, intuisi, dan juga kepekaan terhadap peserta didik tersebut. Yang kedua, dituntut memiliki bakat, kecerdikan, serta kemampuan penyesuaian diri. Contohnya, kita selalu bisa improvisasi diri. Nah, yang ketiga, tidak bisa hanya mengandalkan teori. Nah, jadi kita sebagai pendidik itu, kita harus bisa juga mengandalkan tidak hanya sebagai teori saja, tapi kita juga harus bisa mengandalkan secara sosiologis dan juga lainnya. Nah, yang kedua, ada mendidik sebagai teknik. Mendidik sebagai teknik juga ada beberapa poin nih. Yang pertama, memerlukan metode, keterampilan, dan juga prosedur tertentu. Nah, poin kedua, harus berlandaskan ilmu, pengetahuan, dan juga pengalaman. Tidak bisa nih kita menjadi seorang pendidik, tapi kita tidak punya ilmu atau juga tidak punya pengalaman, hanya sekedar ya udah punya gelar SPD kita mengajukan sebagai pendidik, tapi kita tidak punya dasar. Nah, itu tidak bisa. Nah, poin selanjutnya, poin yang terakhir yaitu perlu menguasai beberapa metode pelajaran, pengajaran, strategi pembelajaran, dan juga teknik komunikasi yang efektif. Kenapa kita harus menguasai hal tersebut? Karena itu memengaruhi kepada kenyamanan, kesiapan pembelajaran di kelas kita. Nah, sekian mendidik sebagai seni dan teknik dan juga pembahasan dari saya. Terima kasih. Yang terakhir, kita masuk ke mempelajari seni didik dan teknik pendidikan secara ilmiah. Yang pertama adalah peran teknologi dalam memainkan peran penting dalam pembelajaran. Kenapa sih teknologi sangat penting sekarang? Karena di teknologi, khususnya di internet, sudah bisa diakses di mana saja. Nah, maka dari itu, semua pembelajaran seperti artikel, jurnal, ataupun ilmiah sekalipun sudah bisa diakses semuanya melalui internet. Oke, yang kedua adalah pembaharuan pengajaran. Kenapa bisa disebut pembaharuan pengajaran? Karena teknologi, khususnya internet, sudah bisa diakses di mana saja, maka metode pengajaran banyak mengalami pembaharuan. Salah satunya, contoh pada COVID-19, pada zaman itu sedang gencar-gencarnya dilaksanakan pembelajaran daring. Maka dari itu, banyak sekali Google Meet, Zoom, ataupun Google Classroom yang digunakan pada zaman itu. Yang nomor 3 atau yang terakhir adalah metode ceramah sebagai metode terpisah sudah tidak efektif. Kenapa dikatakan tidak efektif? Karena sekarang banyak penelitian dan pengembangan tentang metode pembelajaran ini sudah tidak efektif dan tidak memberikan prospek-prospek yang berkelanjutan, atau bisa pun disebut dengan prospek yang baru. Ilmu memberi struktur, seni memberi jiwa. Bersama-sama keduanya menjadikan pendidikan yang lebih bermakna. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye.